tiga apa istilahnya, tiga produk ya. Yang pertama ada versi 1.0 itu yang akan di apa namanya dibuat, insya Allah akan diluncurkan pada bulan April. Pada bulan Mei rencananya akan ada semacam uji coba di tiga balai. Nah, versi 1.0 ini sebelum diuji cobakan di tiga balai ini rencananya akan kita uji cobakan dulu di internal kita dulu. Jadi di RMC mungkin ya, di RMC maupun NMC. Jadi di tataran konsultan dulu untuk mendapatkan masukan ataupun user acceptance testnya. Kemudian baru dilakukan di tiga balai mungkin dengan melibatkan beberapa user dari end user khususnya aparatur pemerintahan desa. Kemudian versi 1.0 ini rencananya sudah sampai pada penggunaan seluler. Jadi sudah bisa berbasis Android. Kalau 1.0 ini semuanya desktop dulu. Pada 1.1 ini pengembang platform sudah menyatakan akan sanggup sampai versi selulernya atau Android, sehingga versi 1.1 ini insya Allah akan digunakan di TOT maupun MOT yang rencananya akan ini akan siap oleh perusahaan pada bulan Juli kalau tidak salah, sehingga insya Allah bulan Agustus rencananya akan dilakukan TOT dan MOT dan TOT, yaitu penyiapan pelatih-pelatih online. Kemudian versi finalnya, versi 1.2, versi launchingnya ini akan mereka sanggup pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober, nah versi ini diharapkan seluruh apa namanya perangkat-perangkat yang apa namanya dipersyaratkan, terutama pada database-nya ya, sistem database-nya, karena database ini juga sangat urgen dan sangat penting. Ini juga sudah menjadi lengkap. Nah, database apa saja nanti yang akan dibangun, nanti akan sedikit banyak akan kami jelaskan, dan apa peran teman-teman di dalam melengkapi atau mengambil data-data penting ini dari aparatur desa khususnya. Nah, ini diharapkan pada bulan Oktober, sehingga kesempatan program untuk melakukan operasionalisasi platform sebagaimana KPI yang terbaru. Jadi KPI ini kan ada yang terbaru, salah satunya adalah platform LMS ini beroperasi ya. Jadi ini digunakan di seluruh kabupaten, sehingga uji cobanya nanti seluruh kabupaten akan melakukan uji coba minimal di satu sesi, satu kelas selama berapa lama nanti akan kita bicarakan. Nah, versi 1.2 ini akan digunakan, versi launchingnya sudah dilengkapi dengan database. Nah, kira-kira begitu untuk yang dari sisi platform. Untuk dari sisi konten juga begitu, karena pada saat uji coba di versi 1.01 itu juga sudah harus ada konten yang akan diuji cobakan. Tentunya konten ini akan menyesuaikan. Konten apa? Nah, ini nanti akan sebagaimana Pak Matis tadi sampaikan, ini mereka sedang melakukan banyak sekali kajian maupun mempelajari modul-modul existing yang sudah pernah dilakukan di tahun 2023 kemarin, dan juga bagaimana digitalisasi itu dilakukan, mereka sedang melakukan pengkajian-pengkajian. Intinya seluruh bahan konten maupun perangkat software sistemnya ini sudah akan diproduk dari pusat. Nah, kemudian ini akan mengawal bagaimana ini dioperasionalkan. Nah, operasionalnya kita, kalau terdengar ya suara saya, tentang saya. Kita kemarin sudah membahas tentang pembentukan sekretariat LMS di tingkat pusat, ya.
untuk bisa LMS ini. Nah, ini sudah kita proses, ya, timnya ataupun unsur-unsurnya dari mana saja sudah kita susun. Mudah-mudahan targetnya adalah tanggal 15 ini target yang ditetapkan Bank untuk bisa di SK-kan. Tentunya, halo, putus-putus ya suara saya, teman-teman. Iya, Pak. Halo, Ya, Pak, putus-putus ya. putus-putus, Normal, Pak. Pak. Sudah, normal, Pak. Sudah. Tadi Aman ya, putus-putus. kalau di ruang ini aman ya. Ya, baik. Halo? Iya, baik. Kemudian Lanjut. kita akan membentuk juga sekretariat LMS di tingkat provinsi dan kabupaten. Nah, sebelumnya nanti akan kita lakukan yang namanya diseminasi atau sosialisasi, di mana salah satu hasilnya adalah bagaimana pemerintah provinsi itu akan mempunyai komitmen, jadwal ya, khususnya jadwal atau agenda untuk membentuk SK, dan juga komitmen, terutama kaitannya dengan support terutama pada infrastruktur tenaga apa supporting yang akan mendukung di sekretariat dan mungkin bahkan anggaran. Ya. Kemudian setelah di pusat dilakukan terhadap provinsi, kemudian provinsi akan melakukan terhadap kabupaten. Ini juga sama, yaitu bagaimana support regulasi SK-nya ditetapkan oleh kabupaten, kemudian dukungan tenaga, kemudian sarana prasarana, dan juga mungkin anggaran ke depannya. Nah, ini yang kemudian menjadi pekerjaan kita juga. Teman-teman DOL diharapkan juga berproses di dalam pembentukan sekretariat ini, karena sebelum ini alih kelola diserahkan kepada sekretariat di pemerintah provinsi kabupaten, tentunya perlu ada penguatan-penguatan sebagaimana yang kami lakukan atau dilakukan di pusat, yaitu perusahaan konten platform, dan juga kami ini juga memberikan penguatan bagaimana alih kelola ini akan dilakukan, terutama bagaimana fungsi-fungsi menjalankan platform, kemudian bagaimana memproduksi apa namanya ya, ditransferkan kepada sekretariat. Nah, salah satu yang akan juga dialih kelolakan di level kabupaten khususnya, karena itu akan dibutuhkan tenaga-tenaga operasional ya, apakah tenaga-tenaga khusus yang mempunyai keterampilan IT tertentu, atau yang sifatnya umum saja seperti operator komputer, atau bahkan yang berkaitan dengan pengolahan data, karena ini banyak sekali data-data penting yang akan disajikan secara nasional menjadi data umum peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah, ini karena ini belum ada sampai sekarang, dan ini diharapkan dengan adanya platform ini ke depan, peta kompetensi atau peta kapasitas aparatur desa ini bisa disajikan real time ya. Jadi kapanpun waktu dibutuhkan oleh pengambil kebijakan ini bisa disajikan. Nah, inilah peran dari yang tadi disampaikan Pak Metus tadi ya, rekan-rekan yang lainnya seperti MIS, kemudian terutama juga DOL berkaitan dengan mengawal bagaimana data-data penting untuk ditampilkan di dashboard ini bisa disajikan, dan dia sebagai instrumen pengambilan keputusan ini perlu dikawal. Kemudian yang lainnya, keterampilan penting lainnya adalah karena di dalam konten ini nantinya kami di dalam dokumen dan grand design ini ada 3 penjenjangan pelatihan, yaitu pelatihan dasar atau inti, kemudian pelatihan lanjutan, dan pelatihan tematik. Nah, pelatihan yang sifatnya tematik ini pasti berkembang terus. Paten ini juga akan dilatihkan oleh tim pengembang konten nantinya. Ini rencananya ya, bagaimana dasar-dasar untuk memproduksi konten digital.
Nah, saya yakin, kami yakin teman-teman di DOL ini pasti juga sedikit banyak juga punya keterampilan bagaimana dasar konten digital ini dibuat, ya. Karena itu ini juga menjadi bagian penting bagaimana sekretariat yang di kabupaten provinsi konten digital untuk materi-materi atau muatan yang bersifat lokal. Nah, apa itu materi tematik atau yang bersifat lokal? Pasti ini tergantung pada kebutuhan masing-masing wilayah, ya. Antara kabupaten yang satu dan yang lain, provinsi satu yang lain pasti berbeda-beda. Nah, inilah kita berikan ruang untuk setiap wilayah ini mengembangkan konten lokalnya. Tentunya ini juga perlu keterampilan bagaimana konten digital ini diproduksi atau dibuat. Nah, inilah salah satu peran teman-teman DOL bagaimana mentransfer keterampilan ini kepada teman-teman pelatih maupun tim yang ada di sekretariat kabupaten dan provinsi. Selain yang tadi, yaitu bagaimana operasional platform ini, bagaimana tim sekretariat ini dikawal atau dibantu, disupport, termasuk juga data-data penting, ya, data-data penting yang akan dihimpun atau akan disajikan di dalam dashboard platform yang akan itu ke depan. Ini rencananya kemarin waktu kami ke Jawa Timur maupun ke Jawa Barat ini ada permintaan daerah-daerah atau provinsi yang sudah mempunyai platform pembelajaran digital seperti Jawa Timur dengan Sibermata atau yang lainnya. Nah, ini tidak kemudian dihilangkan tetapi juga diintegrasikan, artinya diberikan logo-logo di dalam platform Bina Pemdes ini, di mana mereka berkesempatan untuk memuat materi-materi lokal yang mereka produksi. Dan ini sudah kita sampaikan ke pengembang platform, bagaimana diberikan ruang-ruang sehingga ini semacam tenan, ya. Tenan. Jadi tenannya ini POM, sehingga provinsi atau wilayah lain yang ingin melihat konten lokal yang diproduksi di wilayah lain juga bisa melihat. Kita sampaikan, ya, ini kita akan lihat bagaimana proses ke depannya untuk membangun platform ini. Kemudian kita lebih ke teknis atau bagaimana? Akan kita lebih ke teknis, saya kira juga nggak masalah, ya, kita jarang bertemu. Rasanya dengan 6 orang ini, kayaknya, ya, setelah 2 bulan atau 3 bulan dengan Mas Taufik, ya, dan teman-teman, ya, Mas Taufik, ya, rasanya kita belum pernah ketemu lagi Suaranya hilang, Pak. secara online, ya. Jadi iya, halo, dulu kita apa namanya, tanya jawab dulu atau kami teruskan dulu, gimana Mas Rudi? Kita teruskan dulu atau bagaimana? Ya, lanjut Pak, Halo, lanjut Pak. suara saya Ya, sempat jadi suaranya putus-putus, tapi ntar Tadi sempat putus-putus, lancar Pak aja. Saladin. terdengar, ya, Terdengar, saya, tapi putus-putus Pak Saladin. saya Suaranya untuk iya, saya mau pindah ke depan, ini dipakai ini untuk rapatnya tim iya. lain, jadi tempat Oh, jelas, ruang ya, rapat teman-teman, jelas. jelas Pak. Atau pakai tethering handphone Iya, Pak? ruang rapat dipakai rencananya. Iya, ini Oh, memang itu Pak, signalnya ini Pak Saladin, kelihatannya. di mejanya Pak Wahyudin kosong kebetulan Pak. Pak Wahyudin tadi rapat Pak. Oh, begitu, Ada ya, Pak. Ya, beliau keluar tadi dipakai, mau rapat katanya. masih dipakai. Hah? Itu Sebentar, Pak baik. Ini sih, Pak Bayu sedang ke sana ke depan. iya, baik, saya saya cari dulu, ya.
Iya, ya, sebentar saya tak ini. Iya, iya, Mas. Baik, teman-teman, terdengar lebih jelas? Jelas, jelas Pak Saladin. Jelas ya. Baik, saya, iya, baik, baik. Terima kasih. Baik, saya teruskan. Izinkan saya untuk menampilkan ya, menampilkan kira-kira kita dari data dulu ya. Ini kan teman-teman ini kan sudah mulai ke lapangan ya, sudah intens ke lapangan kan teman-teman ini untuk melakukan kunjungan ke desa maupun ke apa ya, ke kecamatan, kabupaten ya. Nah, ini mungkin kita perlu data-data yang akan kita gunakan untuk proses pendaftaran. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, eh, di awal kita akan mendaftar, akan login. Jadi login ini adalah login untuk terutama pada end user, yaitu peserta aparatur desa kita. Untuk login kepada aparatur desa ini kita akan membuat semacam apa ya, formulir, karena kemungkinan besar data yang akan dimasukkan ini cukup banyak, sehingga nanti akan melakukan pendaftaran atau registrasi itu adalah tim sekretariat dari kabupaten. Pasti dibantu teman-teman. Karena kalau mereka login sendiri, khawatirnya kesulitan ataupun banyak kendala ataupun banyak pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kita akan bantu loginnya ini adalah oleh tim sekretariat di kabupaten. Tapi untuk pelatih maupun admin yang lainnya, mereka akan login sendiri-sendiri. Karena kita berasumsi pelatih tentunya lebih familiar atau lebih apa namanya ya, ya lebih bisa terbiasa lah dengan penggunaan perangkat-perangkat untuk itu. Nah, karena akan dilakukan login eh, yang akan dilakukan oleh sekretariat kabupaten, teman-teman akan membantu data-data ini dikumpulkan dulu. Nah, data-data apa yang kira-kira akan digunakan untuk login? Nah, ini apa namanya? Coba kami sharekan dulu ya. Kira-kira data apa? Baik. Baik, terlihat teman-teman? Belum, Pak. Belum, Pak, belum keluar. Sudah? Belum tampil, Pak. Belum tampil. Oh, belum tampil. Karena di sini sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, Pak. Sudah kan? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak, sudah. Halo, sudah baik. Nah, ini adalah database peserta. Database peserta ini adalah database untuk end user maksudnya, yaitu aparatur desa maupun kelembagaan di desa. Nah, kita perlu mengisi atau mengambil data-data ini, yaitu nama lengkapnya, jenis kelamin, nomor NIK. Ini masih debatable kemarin, tetapi kita upayakan ini karena ini data-data penting semua, nomor NIK, nomor NIP-nya jika dia PNS, kemudian jabatan dia di aparatur desa atau perangkat desa, kemudian dia menjabat sejak tahun berapa, di desa mana, kecamatan mana, kabupaten kota mana, provinsi mana, kemudian tempat dan tanggal lahir dia, pendidikan terakhir dia, kemudian nomor HP atau nomor WA dia, kalau memang dia punya ada alamat emailnya, alamat email dia. Nah, ini yang akan data-data ini minimal yang akan digunakan untuk registrasi pada saat login, dan ini yang melakukan adalah apa namanya admin di kabupaten. Nah, karena itu coba teman-teman
mulai sekarang karena ini kan banyak ya. Jadi perangkat karena kita juga bukan hanya aparatur atau perangkat desa tapi juga kelembagaan di desa. Artinya coba data-data ini kita mulai mulai sekarang dihimpun ya sehingga nanti begitu tim sekretariat sudah ada, sudah dilatih, kemudian platform di titik 1.0 ini juga sudah bisa digunakan, minimal registrasi yang akan dilakukan oleh sekretariat di kabupaten ini sudah bisa dilakukan. Nah, datanya diambil dari teman-teman. Kemudian yang kedua, kemarin kan teman-teman juga punya data pelatihan ya, data aparatur desa yang kemarin dilatih di pelatihan tahun 2023 kemarin. Nah, itu rencananya juga kita akan kita akan rujuk juga ya. Jadi dasarnya dari sana. Yang ada 4 orang itu ya, kepala desa, sekretaris desa, kemudian ada BPD, kemudian ada salah satu kelembagaan ya, entah itu PKK. Nah, ini yang kemudian juga data ini akan juga kita ambil, tetapi karena datanya tidak perlu dilengkapi, ya perlu dilengkapi seperti yang kami tampilkan ini, sehingga ini juga perlu oleh teman-teman cari data-data ini atau teman-teman lengkapi dulu data ini, sehingga ini nanti akan menjadi input bagi administrator ya, admin di tingkat kabupaten. Untuk di tingkat pelatih ini kita tidak akan minta teman-teman untuk mencari karena untuk pelatih ini mereka insya Allah mampu atau bisa melakukan proses login sendiri. Rencananya begitu. Jadi kalau pelatih nantinya karena kita juga ada pelatihan khusus ya, ada pelatihan TOT MOT. Salah satu materi TOT MOT adalah bagaimana penggunaan platform di LMS PKAD Bina Pemdes ini, sehingga salah satunya yang akan dilatihkan tentunya adalah bagaimana manual ataupun tata cara penggunaan termasuk mungkin login dan pendaftar. Nah, ini diberikan kepada pelatih. Tetapi untuk peserta tidak ada pelatihan model itu ya, karena untuk peserta ini pelatihannya langsung kepada pelatihan yang sifatnya substantif, pelatihan yang sifatnya materi-materi PAD, sehingga bagaimana menggunakan platform ini secara detail, manualnya bagaimana. Nah, ini memang tidak sampai ke sana. Sehingga untuk proses pendaftaran registrasi end user peserta ini akan dibantu oleh sekretariat LMS yang ada di kabupaten. Itu. Ini insya Allah kalau yang ini tidak. Termasuk juga untuk yang database untuk admin. Ya, nanti admin ada yang pusat, provinsi dan kabupaten. Nah, mereka akan mengisi tetapi tidak perlu dibantu. Insya Allah mereka akan dilatihkan bagaimana manual platform ini yang dibuat atau disusun oleh pengembang platform. Kemudian ada data yang nanti akan teman-teman juga harus kawal, yaitu ini database konten. Jadi konten ini juga kita akan databasekan karena konten ini pun juga selalu bertambah. Jadi waktu-waktu konten ini akan diisi terus atau diupdate, sehingga konten ini juga perlu didatabasekan, diberi kode-kode ya, intinya terdiri dari kumpulan regulasi, kemudian dalam bentuk berbagai macam ya, khususnya PDF atau flipbook, kemudian library seperti buku, jurnal, laporan, atau bentuk bahan cetak lainnya, PDF yang bisa diunduh atau flipbook, kemudian tayangan PPT, video best practice ya dari desa. Nah, ini maksud saya ya. Jadi video-video best practice ini kan bisa disumbang ya oleh wilayah-wilayah atau provinsi kabupaten untuk tema-tema tertentu. Kita nggak tahu apakah teman-teman mempunyai waktu ya, atau mungkin sekretariat nantinya punya waktu untuk ke desa, atau waktu teman-teman ke desa ini bisa semacam mengambil ya atau gambar atau video praktek-praktek terbaik apalah kira-kira yang itu bisa
dijadikan bahan konten digital untuk pembelajaran, ya. Karena setiap kali teman-teman ke lapangan jangan dilupakan, karena ini semuanya sesungguhnya yang kita lihat ini kan bahan konten semua, resource konten semua. Nah, sehingga ini kesempatan sesungguhnya bagaimana, meskipun nantinya akan perlu ada proses editing ya, proses-proses yang lainnya sebelum itu diunggah. Video tutorial, video grafik, animasi, audio, kemudian penugasan kuis dan seterusnya. Ini adalah database untuk konten maupun lesson plan online. Kemudian kita juga database perencanaan pelatihan. Nah ini, ya, perencanaan pelatihan. Perencanaan pelatihan kita akan kita lakukan nanti secara berjenjang dari kabupaten sampai ke pusat. Nah, teman-teman nanti akan membantu mensupport di sini. Bagaimana perencanaan pelatihan akan dilakukan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, alurnya saja, ya. Detail teknisnya nanti berikutnya saja, tapi alurnya saja. Jadi meliputi, ya ini database juga ada jenjang, rumpun, mata latih, jumlah JP online-nya nanti berapa, kemudian jadwal pelaksanaannya, unsur pesertanya, ya. Kemudian di tingkat kabupaten database perencanaan ini isinya apa saja, ya, juga sama. Jadi database pelatihan, kemudian database pelaksanaan. Jadi setelah perencanaan, kita juga teman-teman perlu mengawal database pelaksanaan. Pelaksanaan ini maksudnya yang akan menjadi bagian penting dari peta kompetensi. Jadi pelatihan apa saja yang ada di kabupaten tersebut, ya, di provinsi tersebut, kemudian kelasnya ada berapa, jumlah peserta laki, perempuan, ya sebagaimana kemarin ya, seperti yang e-report kalau nggak salah, yang teman-teman pasti sudah familiar dengan itu. Tanggal pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, pelatihnya, moderatornya atau hostnya, adminnya, kemudian identitas peserta di kelas, ya, ada nomor WA, laki perempuan, jabatannya. Nah, kali ini kalau kemarin ya di pelatihan tatap muka kita kan tidak memberlakukan semacam kelulusan, ya. Jadi artinya peserta ini akan mendapat sertifikat sepanjang mereka hadir, ya, sepanjang mereka mengikuti pelatihan. Tetapi untuk yang ini kita akan berlakukan kita akan berlakukan kelulusan, ya. Jadi kita akan berlakukan kelulusan. Halo, terlihat ya. Jadi kita akan berlakukan kelulusan di mana peserta yang tidak mencapai passing grade itu akan tidak diberikan sertifikat kelulusan, tetapi mereka harus mengulang lagi minimal tes-tes yang ada di situ hingga mencapai passing grade. Nah, sehingga di sini kita akan melihat berapa peserta yang lulus, ya, peserta berapa yang hanya mengikuti pelatihan saja sampai selesai, tetapi dari sekian banyak yang ikut itu berapa yang lulus, ya, berapa yang lulus. Nah, inilah yang akan menjadi evaluasi kita. Jadi pelatihan tidak hanya sekedar diikuti, tapi juga akan ada sertifikasi dari uji-uji atau penilaian yang dilakukan di sana. Penilaian apa saja nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini akan ditampilkan dalam bentuk tabulasi, statistik, diagram, grafik, dan seterusnya. Ini akan ditampilkan di dashboard platform LMS. Nah, ini akan menjadi bagian termasuk juga evaluasi. Jadi termasuk juga evaluasi pelatihan. Karena kita akan berlakukan evaluasi dari sisi satu materinya, ya, dari sisi pelatihnya, dari sisi waktunya, dari sisi media-media multimedia yang diproduksi, kemudian juga satu lagi adalah dari sisi partisipasi peserta. Nah, kita akan lihat dari sana, kita akan menjadi bahan feedback ya bagi kita semua. Jadi apabila pelatihnya dipandang memang perlu ditingkatkan, ya kita lakukan lagi semacam TOT atau apa ya, upgrade lagi. Kalau waktunya dipandang peserta masih kurang, ya kita akan tinjau kembali. Kalau ternyata multimedia yang digunakan ternyata kurang menarik atau kurang bisa apa ya memahami, ya kita akan coba produksi lagi.
juga begitu juga dengan runtutan alur pembelajarannya. Apabila menurut mereka membingungkan, ya kita akan coba benahi lagi. Termasuk kedayagunaan, aspek-aspek aplikatifnya di lapangan. Apabila peserta memandang ternyata itu tidak aplikatif atau tidak implementatif, ya kita akan coba perbaiki lagi. Jadi evaluasi pelatihan ini menjadi bagian yang penting sekali untuk feedback bagi kita semuanya, terutama bagi pengembang konten, ya, terutama bagi pengembang konten untuk bisa membenahi alur proses pembelajaran maupun produksi media yang lebih baik lagi. Nah, ini yang akan kita yang akan kita kawal oleh teman-teman kawal, ya, bagaimana database-database ini menjadi bagian penting karena ini akan ditampilkan secara nasional, ya, dan ini menjadi bagian dari pengambilan keputusan oleh pusat. Kemudian ada database, nah ini sistem hitung otomatis, ya, karena dimanapun juga, ya, tidak hanya di platform yang kita bangun, dimanapun sistem hitung otomatis ini juga akan diperlakukan. Sistem hitung otomatis ini baik berupa istilahnya itu semua orang yang masuk ke sana, ya, yang mengakses materi, ya, dan materi apa yang diakses sama dia. Nah, ini akan kita coba untuk lacak, sehingga kita akan tahu konten-konten apa yang sangat istilahnya sangat digemari atau sangat banyak dibutuhkan. Ini pasti kita bisa lihat dari berapa banyak pengunjung yang mengakses konten-konten tertentu. Nah, dari situ kita akan bisa lihat bukannya konten lain tidak penting, ya, tapi menjadi pertanyaan kita juga, mengapa konten lain tidak banyak dikunjungi, ya, atau tidak banyak peminatnya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Nah, sehingga menjadi evaluasi bagi kita semua. Termasuk konten yang sering dikunjungi atau sering diunggah, ya, sering diambil. Nah, ini tentu kita juga harus memberikan pelayanan lebih. Jadi jangan sampai kontennya hanya itu saja. Harus kita update lagi karena memang mungkin itu yang paling dibutuhkan atau banyak dibutuhkan saat itu oleh masyarakat desa. Nah, ini menjadi feedback bagi kita semua. Nah, ini pasti tiap wilayah beda-beda, ya, pasti tiap provinsi juga beda-beda. Nah, teman-teman semuanya akan berkontribusi bagaimana ini semua dikawal. Ini tidak sekedar dikawal, tapi bagaimana tim admin khususnya sekretariat di level kabupaten ini diberikan support, ya, sebagai bagian dari penguatan mereka dan sebagai bagian penting dari persiapan alih kelola. Nah, terakhir sebelum ini saya akan menampilkan bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pelatihan ini akan dilakukan, ya, di bagan ini saja. Saya akan jelaskan di bagan. Nah, di bagan ini kelihatan, ya, teman-teman. Nah, di bagan. Jadi prosesnya gampangnya seperti ini. Jadi di pusat itu akan ada kelompok tim, ya, tim kelompok kerja. Ya, kita akan bentuk tim khusus terdiri dari beberapa fungsi, ya. Salah satunya adalah fungsi konten, ada juga nanti fungsi perencanaan agenda pelatihan dan seterusnya. Nah, ini kita letakkan di sini. Mereka akan jadi Bina Pemdes ini intinya setiap tahun akan melaunching atau akan menempatkan di platform itu agenda tahunan pelatihan. Jadi setiap tahun agenda tahunan pelatihan ini akan ditetapkan secara nasional dan itu akan dikirimkan atau akan diunggah di platform setelah disetujui atau dirapatkan oleh para pengambil kebijakan di Bina Pemerintahan Desa. Kemudian penetapan dan berikutnya sekretariat ini jadi langsung, ya. Jadi setelah ini kita ke jalur sini dulu, ya. Jadi usulan agenda ini akan diunggah oleh sekretariat LMS pusat ke platform, kemudian dilakukan penetapan dan sosialisasi agenda tahunan ini di tingkat provinsi. Begitu juga provinsi ini akan melakukan sosialisasi agenda tahunan ini di tingkat sekretariat kabupaten. Nah, kabupaten ini akan menyusun rencana kegiatan dan anggaran.
berdasarkan agenda tahunan. Misalnya 1 tahun 2024 ini pusat akan mewajibkan katakanlah semua kabupaten melakukan katakanlah 5 jenis, katakanlah ya 5 jenis rumpun pelatihan. 5 jenis rumpun pelatihan ini katakanlah terdiri dari 10 mata latih. Ini adalah materi-materi wajib, termasuk juga secara online-nya ini berapa waktunya yang dibutuhkan harus dipenuhi apa saja. Nah ini akan disosialisasikan secara berjenjang melalui platform di level provinsi dan kabupaten. Nah, selanjutnya berdasarkan ketentuan atau agenda tahunan ini, kabupaten akan menyusun rencana kegiatannya yang meliputi berapa kelas yang akan dihandle oleh kabupaten bersangkutan, dan tentunya ini sesuai dengan ketersediaan pelatihnya berapa yang siap ya, pelatih yang siap. Kemudian termasuk pesertanya, karena jumlah desa kan beda-beda antar kabupaten ya. Desanya banyak, tentu waktu yang dibutuhkan untuk itu lebih banyak lagi. Desa sedikit pasti lebih cepat, dan tergantung kesiapan pelatihnya. Nah, rencana kegiatan dan anggaran ini akan direkap di provinsi, ya, akan direkap di provinsi, kemudian akan dikirimkan ke pusat. Nah, ini semua melewati sistem database platform tadi yang ada di platform. Jadi tidak manual ya. Jadi kita lakukan ini juga melekat di database yang ada yang di platform, yang rencananya juga akan dibangun oleh pengembang platform. Nah, selanjutnya pusat akan melakukan semacam TOT pelatih ya. Apakah nanti setiap tahun ada TOT atau cukup yang sekarang kita tidak tahu. Yang jelas untuk tahun depan, tahun ini insya Allah akan ada TOT maupun MOT. Nah, penyiapan tenaga pelatihnya dulu. Kemudian konsolidasi pelatih secara online, ya ini jangan dibayangkan dikumpulkan ya. Jadi mungkin yang tahun ini TOT-nya mungkin bisa offline, tetapi berikutnya mungkin akan dilakukan secara online, ya, termasuk konsolidasi pelatihnya, kemudian konsolidasi tenaga pendukung. Ini akan dilakukan secara online dan difasilitasi oleh pusat. Ya, kemudian provinsi ini akan melakukan distribusi pelatih, karena bisa jadi satu kabupaten tertentu ada pelatih yang tidak siap, tetapi kabupaten yang lainnya ada pelatih yang siap, tetapi kebutuhan pelatihnya tidak sebanyak kabupaten sebelahnya. Sehingga ini bisa disupport dari kabupaten lain atau bahkan dari provinsi untuk pelatih-pelatih kabupaten tertentu yang masih kurang. Nah, kemudian tim sekretariat kabupaten akan membuat jadwal definitifnya. Maksud jadwal definitif ini adalah pada jam berapa pelatih-pelatih tertentu itu harus mengampu di kelas mana ya, sampai jam berapa, dan berikutnya berpindah kepada jam berapa lagi dan seterusnya. Pembagian kelas pelatih maupun tim pendukung. Sebagai gambaran, bahwasanya pembelajaran online ini kita akan berlakukan maksimal 1 hari ini hanya 2 jam saja maksimal, atau 120 menit maksimal, sehingga mata latih tertentu atau TB tertentu yang JP-nya itu lebih dari 120 menit ini akan kita pecah menjadi beberapa micro learning ya. Jadi misalnya PB, contoh seperti perencanaan pembangunan desa, itu secara PB ya lengkap adalah 7 JP. 7 JP offline ini akan kita konversi ke online ini sekitar menjadi 60 menit 1 JP-nya, sehingga menjadi 7 jam. Nah, ini nggak mungkin 7 jam ini kita lakukan dalam satu waktu pertemuan ya, 1 kali pertemuan, kemudian kita minta orang itu 7 jam terus-menerus ya duduk untuk melihat HP-nya atau laptopnya dan sebagainya. Ini jelas nggak mungkin. Sehingga ini oleh pengembang konten nanti akan dibagi menjadi beberapa segmen, bahasanya adalah micro learning. Nah, micro learning ini maksimal sekali micro learning adalah 120 menit. Diupayakan kurang dari itu. Jadi apakah hanya sekitar 60 menit saja atau hanya 90 menit atau bahkan mungkin hanya 40 menit saja, 40 menit silakan. Jadi kita akan melihat bagaimana pengembang konten akan memformulasikan micro learning ini sesuai dengan kebutuhan maupun sesuai dengan media-media multimedia yang akan diproduksi. Nah,
Satu. Yang kedua, waktu kami kemarin melakukan workshop dengan pengembang, khususnya pengembang platform, kita sampaikan bahwasanya sistem pembelajaran kita ini adalah kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Jadi sementara sistem pembelajaran kita tidak mandiri penuh, ya, peserta tidak dibiarkan begitu saja mengakses, kemudian mencoba kuis, mencoba pretest, penugasan, kemudian dikirim, submit, kemudian muncul nilai, tidak seperti itu. Tetapi kita akan berlakukan proses pembelajaran online ini dengan didampingi oleh pelatih. Ini tetap dengan pelatih. Nah, sehingga sinkronusnya ini juga ada. Jadi selain asinkronus, tapi juga sinkronusnya ini juga ada. Nah, karena itu dibutuhkan apa istilahnya itu ya, repositori atau mungkin juga server ya yang memadai dan juga jaringan bandwidth, sehingga kita kemarin membuat simulasi atau gambaran untuk sementara concurrent user kita yang bisa dihandle untuk waktu yang bersamaan itu hanya 5.000 orang, 5.000 pengguna dalam waktu bersamaan. 5.000 pengguna atau end user ini dengan asumsi satu kelas maksimal 50 dalam satu waktu yang sama ini maksimal hanya 100 kelas saja. Jadi maksimal kita akan melakukan ya 100 kelas. Ya, concurrent user kita hanya 5.000. Nah, ini sedang dihitung oleh pengembang platform untuk hitung-hitungan bandwidth maupun kekuatan ini ya servernya. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian penting teman-teman di timur ya, kemudian di tengah, di barat. Nah, ini akan menyusun jadwal ini sesuai dengan apa istilahnya itu kuota ya. Jadi misalnya kita mulai katakanlah pelatihan kita mulai jam 9 ya, karena maksimal katakanlah 2 jam, misalnya jam 9 sampai jam 11 maksimal ya. Itu hanya kita berlakukan katakanlah di wilayah tertentu di mana ya, di Provinsi Timur hanya untuk 100 kelas pertama. Selanjutnya antara jam 11 sampai jam 1 katakanlah ya, itu kemudian untuk wilayah mana dan seterusnya 100 kelas yang berikutnya. Nah, ini yang akan diatur oleh pusat. Ini akan diatur oleh pusat sehingga jam ini akan juga menjadi bagian penting waktu sekretariat kabupaten menyusun jadwalnya. Sehingga di sini penyusunan jadwal definitif ini bukan berarti jadwal definitif hari, tanggal, tetapi jam. Ya, hari, tanggal, jam sekian kelas berapa, pelatihnya mana, nanti jam berapa lagi, hari berapa, jam sekian. Nah, ini dan inilah yang akan harus disupport oleh teman-teman. Memang ini yang kelihatannya agak rumit dan cukup sulit ini. Tapi kita akan coba karena kita berlakukan sistem pembelajaran tetap didampingi oleh pelatih ya, sinkronus ya, sehingga memang kekuatan server kita juga tidak bisa bersamaan se-Indonesia dalam waktu sama, pasti tidak kuat, sehingga kita akan bagi-bagi kuotanya. Nah, kira-kira itu untuk gambaran pelaksanaan nanti, implementasinya. Dan saya yakin teman-teman nanti, khususnya spesialis DEL ini akan punya banyak peran ya, banyak peran support penting, khususnya di dalam mendukung satu pelatih yang ada di provinsi, khususnya lagi pelatih yang ada di kabupaten, karena mungkin tidak setiap pelatih kita ini juga literasi digitalnya memadai ya. Jadi karena itu teman-teman juga harus mensupport ini setiap saat bagaimana meningkatkan literasi digital, kompetensi literasi digital pelatih, termasuk juga bagaimana mendampingi teman-teman sekretariat di kabupaten nantinya dalam mengelola platform ya, dalam proses-proses pembelajaran online ini perlu perencanaan, kemudian bagaimana evaluasi pembelajarannya, termasuk juga bagaimana nilai ini akan direkap ya, nilai ini akan dimasukkan oleh pelatih ya, dikirim ke pusat, kemudian bagaimana sertifikat pelatihan ini juga akan dikeluarkan. Tentu ini berdasarkan input awal dari kabupaten masing-masing. Nah, inilah teman-teman sekalian akan
akan banyak sekali berkontribusi di sini, teman-teman DOL khususnya, dan pasti juga kelihatannya dengan MIS ya, terkait dengan database yang harus disajikan nantinya atau pelaporan pelatihan yang harus disampaikan setiap saat. Karena ini pelatihan ini sifatnya adalah terus-menerus ya. Jadi gambarannya adalah begini. Kalau pelatihan PAD dasar ini 30 JP, maksimal satu hari hanya 2 JP, berarti kan satu hari ini hanya dibutuhkan waktu 15 hari atau 15 pertemuan. Jadi minimal dibutuhkan 15 pertemuan. Ini minimal ya teman-teman ya. Minimal dibutuhkan 15 kali pertemuan untuk menuntaskan 30 JP. Dibandingkan yang kemarin hanya butuh waktu berapa? 4 hari ya. 4 hari 5 hari saja untuk bisa menuntaskan pelatihan itu. Nah, ini dibutuhkan 15 kali pertemuan. Ini minimal. Karena bisa jadi micro learning yang diproduksi oleh pengembang konten ini tidak kemudian 2 JP 2 jam 120 menit, bukan begitu. Bisa jadi mereka akan memilah-milah atau memecah-mecah micro learning ini menjadi lebih banyak lagi ya, dengan banyak pertimbangan. Sehingga minimal 15 minimal pertemuan, bisa jadi lebih dari itu. Nah, 15 ini bagaimana memastikan mereka masuk ya, mengikuti. Nah, ini kan juga perlu ini tantangan tersendiri. Apakah setiap hari atau cukup seminggu hanya 2 kali atau bahkan mungkin seminggu sekali. Nah, ini kita serahkan. Inilah kemudian fungsi dari sekretariat kabupaten, tim pelatih kabupaten, termasuk bagaimana sosialisasi dilakukan ke aparatur desa yang akan dilatih, bagaimana mereka sanggup untuk mengikuti pelatihan terus-menerus, meskipun itu seminggu sekali. Misalnya kalau itu seminggu sekali, berarti kan dibutuhkan waktu minimal ya 15 minggu kan. Ya kan? Kalau itu 15 kali sesi ya untuk 30 JP dan seminggu sekali pasti dibutuhkan sama ya 15 minimal 15 minggu kalau itu seminggu sekali. Kalau itu seminggu 2 kali ya separuhnya. Berarti kan dibutuhkan waktu 7 minggu atau 8 dan seterusnya. Nah, ini diserahkan kepada tim kabupaten masing-masing untuk bagaimana merencanakan ini. Ya, dan ini harus dibicarakan dengan teman-teman. Sebagai gambaran, tahun ini sebagaimana yang sudah kami lakukan audiensi dengan bank, dan bank minta 380 kabupaten ini melakukan atau operasional. Jadi platform LMS-nya dioperasionalkan. Nah, sehingga di tahun ini kita juga membentuk sekretariat ini di semua kabupaten lokasi 3PD, yaitu di 380 kabupaten. Nah, karena harus operasional, tentunya masing-masing sekretariat di kabupaten ini minimal mereka melatihkan minimal kepada 1 kelas. Minimal. Nah, 1 kelas adalah yang kami sampaikan tadi, maksimal adalah 50 user. 50 user ini kalau satu desa 4 orang, sehingga 4 orang, jadi hanya ada sekitar berapa ya? 14, kalau 50 berarti 13-an ya. Sekitar 13 ya, 13 atau 14 desa saja. Ya, 13 atau 14 desa. Nah, 13 atau 14 desa ini setiap kabupaten yang akan ingin dilatihkan di tahun depan sebagai bagian dari proses operasionalisasi platform di seluruh kabupaten lokasi proyek. Nah, ini tentunya harus ditetapkan oleh teman-teman ya. Karena itu coba teman-teman sekarang mengidentifikasi setiap kabupaten ya. Ini desa-desa mana yang dari sisi keterjangkauan internet ini paling bagus, contohnya begitu ya. Jadi mulai sekarang coba teman-teman juga identifikasi setiap kabupaten ini paling enggak jangan pas 13-12 ya. Coba misalnya 20 lah katakanlah. Coba teman-teman mulai identifikasi. Ya, syukur-syukur bisa semuanya. Tapi coba teman-teman bisa identifikasi paling tidak 20 dulu ya. Desa yang mempunyai jaringan internet yang paling bagus ya. Infrastruktur katakanlah juga tidak selain juga jaringan internetnya bagus, tapi juga mungkin infrastruktur pendukungnya. Ya, meskipun kita lakukan ini juga 2 basis ya.
berbasis seluler maupun berbasis desktop, ya. Tetapi kita di awal mencoba bagaimana proses belajar ini sedikit banyak dilakukan dengan desktop dulu, ya. Meskipun dengan seluler atau dengan Android ini juga sangat dimungkinkan karena di versi launching pasti semua juga sudah disiapkan. Dan ke depan kelihatannya orang lebih banyak belajar pakai Android daripada pakai desktop. Dan dari benchmarking kita, dari kuesioner yang kita sebarkan, ya, dan maupun dari wawancara yang kita lakukan di perguruan tinggi, bahkan mahasiswa pun juga ternyata mereka lebih sering atau lebih familiar, bahkan lebih interaksi mereka dengan Android ini jauh lebih tinggi yang dibanding dengan interaksi mereka dengan laptop atau desktop. Dan ini pun juga hal yang sama juga kepada orang desa atau aparatur desa. Interaksi mereka dengan Android pasti lebih tinggi atau lebih sering dibanding dengan laptop, ya, atau dengan desktop. Sehingga ke depan pembelajaran dengan Android ini harus mungkin lebih banyak dilakukan. Nah, sehingga yang saya sampaikan tadi, coba teman-teman lakukan identifikasi yang desa-desa yang akan dilakukan di tahun depan ini, ya, yang rencananya akan dilakukan di bulan Oktober mulai, ya, Oktober, November, Desember, atau mungkin yang akan menjadi lokasi uji coba balai, ya, ataupun lokasi TOT-MOT, karena waktu TOT-MOT kita juga akan melakukan praktek mengajar, ya, secara online, ya. Kita akan pilih desa-desa, peserta desa tertentu. Nah, coba teman-teman mempunyai daftar, ya, desa-desa yang jaringan internetnya terbagus, paling nggak begitu, ya, minimal jaringannya. Kalau infrastrukturnya, ya, ketersediaan ruang atau ketersediaan istilahnya laptop dan sebagainya, ini mungkin berikutnya. Tetapi yang penting jaringan internetnya yang diakses di desa itu adalah yang terbagus. Coba teman-teman identifikasi mulai sekarang, ya. Dan saat teman-teman turun ke lapangan, coba itu teman-teman juga lakukan spot check, ya, benar tidak lokasi-lokasi yang dipilih itu atau yang ditetapkan itu jaringannya memang bagus. Jadi itu dulu sementara yang bisa kami sampaikan, ya. Jadi di awal ini tidak banyak-banyak dulu, ya. Tapi ini juga sudah sangat banyak kayaknya, ya, yang saya sampaikan ini. Tidak banyak-banyak tapi juga sangat banyak. Berikutnya nanti pertemuan-pertemuan yang lebih intens, ya, yang lebih teknis coba akan kita bicarakan lebih lanjut, ya. Nanti setiap kali ada perkembangan di platform maupun di konten, ya, coba kita akan sampaikan ke teman-teman dan harus support apa. Jadi teman-teman khususnya di DOL ini, di Provinsi Kabupaten ini, support apa. Kalau perlu, coba ke depan kita coba libatkan waktu kita menyusun. Kita sebentar lagi kita akan mencoba membuat petunjuk teknis pengelolaan, ya, terutama yang akan dilakukan di level provinsi dan kabupaten. Coba kita sebelum itu juga kita coba minta masukan tentunya, ya, dari teman-teman, ya, khususnya DOL ini, bagaimana sesungguhnya posisi ataupun ketersediaan SDM maupun struktur kelembagaan terutama, ya, yang ada di provinsi kabupaten, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran di awal sebelum kita melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan. Jadi kita sebentar lagi akan membuat itu karena ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk yang di provinsi dan kabupaten. Kira-kira itu dulu Mas Rudi yang bisa saya sampaikan. Kayaknya mohon maaf kalau terlalu banyak karena berikutnya kita bisa sampaikan berikutnya, ya, pertemuan berikutnya. Ya, betul Pak. Karena ini menyangkut kebetulan yang ditampilkan adalah grand design, Pak. Nanti teman-teman juga tadi banyak yang minta Pak Saladin. Lantas saya juga sampaikan bahwa data tersebut berasal dari grand design, mungkin hanya beberapa data saja yang ditampilkan di Zoom ini, Pak, ya. Karena grand design kan tidak boleh diberikan kepada yang lain selain yang minat sama perusahaan, Pak. Ya, gitu. Maaf teman-teman, ya, karena data tersebut ada data grand design, jadi mungkin nanti yang hanya ditampilkan oleh Pak Saladin saja. Nanti saya akan diskusikan dengan Pak Saladin terkait materi. Lantas juga untuk teman-teman tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saladin terkait tadi penyiapan data-data itu juga nanti dibutuhkan yang data peserta, data NIK, nomor NIK, dan lain-lain seperti yang tadi ditampilkan. Nanti tugas-tugas TA DOL adalah menyampaikan terkait data-data tersebut.
nanti kita akan berusaha, akan kita buatkan mungkin ya formnya gitu ya Pak Saladin ya. Saya juga akan buatkan formnya untuk teman-teman bagaimana format laporan yang laporan nanti yang akan harus dilaporkan seperti itu tiap bulannya ya. Seperti itu Pak Saladin ya. Nanti saya juga akan membuat ini Pak terkait penyiapan untuk laporan terkait dengan penyiapan sekretariat provinsi, kabupaten, lantas peran TA, DOL dalam penyediaan konten seperti apa, lantas penyediaan data dasar, dan penyiapan ya konten-konten sama data-data yang tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Saladin tadi. Seperti itu Pak Saladin. Tepat sekali Pak Rudi. Ya. Iya betul. Lantas mungkin teman-teman ada yang teman-teman dari TA DOL provinsi ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalimantan Selatan, Pak Izin Pak Rudi. Ya, satu-satu ya Pak ya, satu-satu teman-teman ya. Dari mana dulu tadi? Kalimantan Selatan ya? Duluan tadi. Iya. Iya Pak, silakan Pak. Pak Dipo ya. Iya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sudah ini tadi panjang lebar menyimak paparan dari Pak Saladin. Jadi salah satu yang akan segera di launching itu yang aplikasi kita yang versi 1.0 di bulan April Mei. Nah, ketika kita cuma ini untuk kedepannya aja ya, kalau juga mikir. Mohon maaf, tidak jelas suaranya Pak. Mohon maaf, Mas Rudi, suaranya tidak jelas. Ya, Coba tolong, coba. Kalau sekarang bisa Pak, bisa dengeran Pak. Bisa terdengar Pak. Ya, coba diulangi lagi pertanyaannya. Jadi aplikasi ini kan akan segera launching kayak yang versi 1.0 di bulan April atau Mei kata Pak Saladin tadi. Jadi kita melakukan perjalanan dinas, salah satunya itu kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa, itu baik dari perangkat hardware dan software-nya. Apakah ada kebutuhan khusus? Misalkan aplikasi ini nggak jalan gitu, misalkan di Windows 7 dengan arsitektur 32 bit atau bagaimana. Terus kalau dia menggunakan gadget, kan gadget banyak ya ininya sistem operasinya. Apakah dia jalan misalkan di Android versi 1.0 atau 1.1 beta atau yang versi sekarang dia kemutahiran misalnya. Itu juga kita harus sampaikan gitu ke desa. Dan kita identifikasi juga gitu. Nah itu yang pertama tentang LMS versi 1.0 ini. Dan yang kedua itu di provinsi dan di kabupaten tadi ada petugas admin. Apakah petugas admin yang ada di provinsi atau kabupaten ikut dalam koordinasi dan sektor? Atau bagaimana ada yang punya admin tersendiri? Nah gitu Pak. Dan di tingkat kecamatan, itu kan dilihat di PKO dan pedoman umumnya itu ada rumah belajar kecamatan diharapkan ada 2 rumah belajar yang ada PTPG-nya itu dan juga teknis pemerintahan desa terus ada hospitalnya dan mereka ujung tombak sebagai penggerak untuk pelatihan ini salah satunya gitu. Kalau misalkan yang dimaksud adalah yang tadi itu yang kompetensi kabupaten sampai ke kecamatan termasuk ke dalam tim koordinasi atau sekder, maka di dalam tugas dan fungsinya akan kami tambahkan ada pengelolaan admin secara khusus di dalam tim koordinasi atau sekder tadi. Saya kira itu aja dulu Pak. Saya sedikit bertanya apakah itu juga masuk itu. Terima kasih Pak Sakim, terima kasih Pak Rudi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Dipo tadi sempat terputus di sini Pak. Di saya pertanyaannya juga keputus juga jadinya. Mungkin Pak intinya apa Pak tadi pertanyaannya bisa diulang Pak Dipo? Di saya putus Pak mati.
Halo? Mungkin koneksi di sini kurang bagus ya. Maksud saya itu ketika Hah? si LNS 1.0 itu di launching, kita juga harus mensosialisasi. Ah, Kita harus mengidentifikasi karena dia berjalan di dua sistem, satu Windows, satu gadget, Android. Tapi kan kita harus tahu juga nih, Androidnya versi berapa nih? 1.1 beta atau 1.3 atau yang sekarang ini yang 13.03, kan kita tidak tahu juga gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita tahu, ketika kita dalam melakukan terjadi, kita juga bisa identifikasi itu gitu. Satu. biasanya, halo Pak Dipo. Kalau terkait aplikasi Android itu biasanya nanti ada ARM. Dia terbagi atas beberapa ARM 7, ARM 64, terus dia juga ada yang 86 bit, 64 bit. Itu nanti biasanya menyesuaikan dari versi Android 5 ke atas, Pak. Android versi 5 biasanya. Standarnya sekarang aplikasi-aplikasi dari bisa digunakan di 5 ya, 5 ke atas biasanya seperti itu. Biasanya ya, karena sampai identifikasi gitu ya, sementara ini kan sudah melakukan 2 kali perjalanan dinas gitu. Salah satu identifikasinya ternyata di desa mereka menggunakan laptop yang berada di Yahoo sistem operasinya, memakai Windows 7 dengan arsitektur 32 bit. Saya tidak tahu apakah ini bisa di-cover di sistem operasi itu atau bermasalah di sistem operasi itu, kan kita tidak tahu nih. Kita tidak tahu aja gitu Pak Budi, apakah bermasalah di sistem itu atau tidak gitu. Baik, mungkin saya bisa mencoba menjawab. Jadi nanti di pengembang platform akan mengembangkan versi Android atau seluler ini di versi 1.0. Itu akan dilakukan selesai pada bulan Juni atau Juli. Nah, kita juga akan coba memberikan masukan atau mendapat informasi dari sana. Kira-kira yang support itu minimal yang versi atau yang apa namanya, yang seperti apa speknya kan gitu ya. Jadi yang spek apa yang kira-kira yang support. Yang di bawah itu kurang support atau ya support tetapi akan banyak kendala. Nah, ini coba kita akan lakukan apa namanya komunikasi karena ini perusahaan juga belum ya. Karena sampai bulan April Mei ini masih baru versi desktopnya saja ya, berbasis web ya, berbasis desktop, yang berbasis seluler masih belum. Nah, ini kita akan coba apa namanya memberikan saran atau masukan ya, dan tentunya ini juga perlu juga identifikasi sebenarnya dari teman-teman ya. Jadi waktu teman-teman atau mungkin tadi ya Mas Rudi, mungkin juga ada baiknya juga kalau sebagian besar yang di lapangan itu seperti apa sih? Jadi yang Android atau seluler yang dalam tanda kutip ya beredar ya di desa yang digunakan oleh aparatur perangkat desa ini seperti apa sih speknya rata-rata yang mereka gunakan. Nah, gitu aja. Sehingga ini juga bisa menjadi masukan sesungguhnya bagi developer nantinya. Jadi dibalik. Jadi karena sebagian besar yang digunakan aparatur perangkat desa adalah yang versi atau spek seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana developer akan mengembangkan dengan spek yang seperti ini, supportnya seperti apa ya. So, kira-kira itu. Itu untuk yang pertanyaannya kaitannya dengan itu ya. Jadi silakan kalau untuk identifikasi saya kira bagus saja. Yang jelas perusahaan karena belum mengembangkan versi seluler sampai sekarang, jadi belum bisa kami memberikan informasi spek atau minimal seperti apa namanya spek Android atau selulernya. Tetapi yang sekali lagi coba teman-teman identifikasi di lapangan sebagian besar ini seperti apa speknya sehingga kita bisa memberikan masukan kepada developer. Jadi kita balik. Kira-kira itu. Untuk pertanyaan berikutnya saya kurang jelas, terus terang saya tidak jelas yang berkaitan dengan sekretariat tadi, saya terus terang tidak jelas Pak Rudi, Mas Dipo ya. Ya betul. Halo. Oh iya, Mas Rudi gimana? Silakan dilanjutkan. Untuk yang kedua saya kurang jelas pertanyaannya, terus terang. Iya, tadi juga saya kurang jelas juga Pak, karena putus. Halo, saya ulang Pak Rudi. Halo Pak. Ya.
Ya, itu kan tadi kalau menurut penjelasan Pak Saladin di kabupaten dan di provinsi itu ada admin yang melakukan pengelolaan LMS. Nah, apakah admin ini masuk ke Iya, dalam betul. skopnya tim koordinasi kabupaten, provinsi dan sekda? Atau bagaimana? Apakah dia berdiri sendiri ini si admin LMS? Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Ini tadi Ya. pertanyaan dari siapa, Pak Rudi? Ya. Pertanyaan Pak dari Dipo, siapa ini? Pak. Pak Oh, Pak Dipo. Dipo. Pak Dipo, Baik, Pak. ya. Pak Dipo. Nah, coba kita Dipo belum Alam. menetapkan ya. Nanti kita akan susun petunjuk teknisnya tersendiri. Jadi kita akan lakukan workshop penyusunan petunjuk teknis pengelolaan platform ini di provinsi maupun kabupaten. Sebagai contoh saja ya, kalau di pusat ini kita melibatkan lintas ini unsur. Jadi kita libatkan seperti Pusdatin, kita libatkan BPSDM, kemudian kita libatkan juga direktorat yang lainnya ya, pasti ya itu kalau di Bina Pemdes ini kita lakukan yang lainnya. Nah, apakah nanti di daerah juga begitu? Ya, di daerah kita libatkan juga katakanlah Bapeda, tidak hanya PMD ya, kemudian pengelola data kan ada ya di kabupaten, di provinsi kan ada ya. Nah, itu apakah seperti itu? Nah, juga, Pak. Infocom. Infocom misalnya. Nah, ini kita akan coba susun petunjuk teknisnya nanti. Jadi kita belum sampai ke sana. Apakah ini nanti melekat di sekber yang sekarang ini atau tidak? Karena mohon maaf, karena untuk yang sekretar LMS ini kan meskipun halo, jelas ya, suara saya jelas kan? Meskipun dari sisi keberadaan proyek ini sekarang, tetapi ini akan menjadi hal penting untuk sustainability, ya. Jadi maaf, jadi yang ini adalah khusus yang ini karena ini kan tidak hanya dibentuk untuk adanya proyek saja, ya. LMS ini kan berlangsung terus menerus, ya. Mudah-mudahan berlangsung sampai kapanpun, ya, sehingga sekretariat ini kemudian diharapkan ke depan ini menjadi hal yang sustain ya, yang melekat menjadi satu fungsi tertentu di lingkup mana lah. Saya tidak tahu ya apakah di provinsi di dinas mana atau di kabupaten itu di dinas mana. Nah, ini yang akan kita bicarakan di penyusunan petunjuk teknis. Kalau yang sekarang ini seperti sekber dan sebagainya ini kan memang dalam konteks proyekan ya. Begitu proyek selesai kita tidak tahu kan, tapi kalau LMS ini kan tidak dalam konteks itu. Kita akan coba susun ini dalam konteks sustainability sehingga ke depan ini tidak bisa yang sifatnya ad hoc ya, yang permanen ini mau kita lekatkan di fungsi-fungsi yang memang secara tusi atau secara tupoksi dinas atau badan ini mengampu di situ. Nah, coba kita akan formulasikan lebih lanjut di dalam penyusunan petunjuk teknis. Kira-kira begitu Mas Rudi, Pak Dipo ya gitu. Nanti kita akan coba minta masukan juga dari teman-teman. Jadi waktu kita akan menyusun itu, coba kita paling tidak kita libatkan atau kita akan coba lakukan FGD lah dengan teman-teman dengan forum seperti ini. Kira-kira gitu. Itu Mas Rudi, saya lanjut. Ya, baik Pak Saladin. Kebetulan di sini juga ada Pak Kuncoro hadir. Pak Kuncoro, halo. Mas Kun? Hadir Kang? Ya, hadir. Waduh, ya. Lagi di depan laptop nggak, Mas Kun? Saya lagi di handphone. Oh, enggak. Tadinya saya ingin Mas Kun, kemarin kan kita sudah pernah buat mock up-nya kan. Mungkin bisa ditampilkan gitu mock up yang kemarin pernah dibuat itu yang waktu kita rapat dengan penyelidikan. Saya coba bergabung ya, laptop juga ya. Sebentar. Bentar, mana Kang linknya ini? Kalian Mas Kun memperkenalkan diri juga, Pak Kuncoro. Mungkin teman-teman TA yang baru ini belum kenal juga sama Pak Kuncoro ini. Kebetulan Pak Kuncoro ini juga TA di tim capacity building. Beliau adalah TA Human Center ya, Pak. Halo? Human Center Design. Ya, Human Center Design. Ya. Nanti beliau juga akan ikut andil dalam
masukan-masukan terkait konten Platform ya Kang. ya. Platform, sorry platform, tidak platform. Kalau konten itu nanti mungkin terkait dengan modul itu, sorry. Platform. Mas Rudi mungkin sambil menunggu Mas Kuncoro, coba ada pertanyaan yang lainnya mungkin bisa. Jadi Ya, sambil ada menunggu Mas pertanyaan Kuncoro, lainnya, ya. teman-teman bisa ketik Izin juga di Pak Rudi. ya. Izin Pak Rudi. Ya, Ya, Ari dari Bubble Pak. ya, Pak Ari. Ya, izin. Kalau dari saya mungkin ada dua pertanyaan aja Pak. Karena saya yakin lah kalau untuk dari sisi platform, konten atau teknologi yang akan digunakan, saya yakin menggunakan yang terbaik gitu kan. Kemudian hanya saja di bayangan kami atau di pemikiran kami itu yang agak menggelitik itu satu. Kira-kira apa ya hal yang untuk sebagai trigger atau pemicu agar aparat desa ini mau ikut pelatihan online gitu Pak. Kira-kira apakah ada punishment, ada reward gitu? Karena hasil kami kemarin monitoring ke desa juga mereka malah kayaknya kurang berminat mengikuti online karena wah online ya sinyal jelek, kadang-kadang monoton, pegel gitu kan. Dia lebih suka offline kan. Karena mungkin ada ongkos jalan, ada uang jalan, bisa jalan-jalan gitu kan. Jadi kira-kira apa mungkin trigger atau picu yang tadi kan disebutkan akan ada kelulusan, akan ada passing grade dan mungkin ada sertifikat. Nah, mungkin apakah mungkin ya Pak, contoh aja, oh ini sertifikat ini bisa digadain ke bank loh gitu. Jadi kan mereka itu bernilai gitu misalkan. Contoh. Jadi kira-kira memang kami juga kemarin diskusi dengan dari TABCS ya, kira-kira apa ya gitu untuk trigger atau pemicu mau berpindah dari yang pelatihan offline ke online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira setelah nanti LMS ini berjalan, berfungsi, komposisi antara pelatihan offline dan online itu bagaimana Pak? Apakah nanti LMS-nya 90%, offline 10% atau bagaimana? Apalagi nanti disebutkan tadi kan ini untuk berkelanjutan, bukan sustainable. Mungkin itu dua pertanyaan aja dari saya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Pak Saladin mungkin bisa jawabnya. Baik, ya terima kasih. Pak siapa dari Bubble tadi? Pak siapa? Ari Pak. Ari. Pak Ari. Ya. Arif ya. Ari aja Pak. Oh Ari. Baik. Ya. Ari. Baik Mas Ari. Memang ini juga menjadi PR bagi kami ya di pusat. Bagaimana ini dalam tanda kutip bisa memaksa orang desa untuk mau masuk ke platform pembelajaran untuk mereka belajar. Nah, salah satunya adalah kami di sini merancang ini menjadi bagian dari RPJM NAS. Jadi ini rancangan kami ya. Jadi rancangan di Dirima Pendes bahwasanya peningkatan kapasitas aparatur desa ini masuk di dalam RPJM nasional. Sehingga ini menjadi sebuah target nasional yang harus diturunkan menjadi target-target provinsi dan kabupaten. Jadi satu itu. Jadi itu yang pertama itu yang bisa memaksa. Nah, artinya katakanlah setiap kabupaten itu nanti akan ditarget setiap tahun harus mengeluarkan sekian ratus sertifikat untuk sebagai bukti peningkatan bagian dari tugas dia dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Karena itu tercantum di dalam RPJM nasional. Satu itu upaya kami begitu. Pertama itu. Ini kok suaranya ya. Resek-resek ya. Mungkin teman-teman yang lain yang masih online mic-nya tolong di-mute dulu. Ya. Ya, baik, saya teruskan. Kemudian yang kedua, ini kita memasukkan unsur sertifikasi kompetensi aparatur desa. Jadi bukan sertifikat pelatihan. Jadi kita memasukkan di salah satu bagian dari sekretariat itu adalah unsur sertifikasi kompetensi. Setiap aparatur desa
ini selain mereka dinyatakan lulus pelatihan, tetapi mereka ke depan juga akan dilakukan sertifikasi kompetensi. Nah, ini bekerjasama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi PDN, yang ada di BPSDM Kemendagri. Jadi LSP PDN itu singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri di BPSDM. Nah, ini diharapkan ke depan kualitas dari aparatur desa ini menjadi punya sertifikasi kompetensi. Nah, ini akan kita kaitkan dengan apa, persyaratan-persyaratan lebih lanjut. Saya nggak tahu ya. Artinya ini menjadi bagian penting. Jadi nanti akan ada aparatur desa yang memiliki sertifikasi kompetensi alias dia kompeten ya di aspek-aspek apa. Tetapi ada juga aparatur desa yang belum kompeten. Nah, ini menjadi bagian penting dari pemetaan kapasitas yang saya sampaikan tadi. Karena pusat sampai sekarang belum mempunyai peta itu. Jadi sesungguhnya berapa sih yang kompeten di dalam pengelolaan keuangan desa ini, berapa sih? Berapa sih yang kompeten dalam perencanaan pembangunan desa itu berapa? Yang punya kompeten di dalam administrasi pemerintahan. Nah, artinya ini kita ingin memetakan itu sehingga sertifikasi kompetensi ini menjadi penting dari sisi itu, dan ini melekat dengan yang tadi ya, target peningkatan atau peningkatan kapasitas aparatur desa secara nasional, yang ini rencananya akan dimasukkan di dalam RPJM. Ini masih upaya kami, upaya di pusat seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa, karena memang ini tidak ada rewardnya, ya. Oh ya, Pak Saladin, maaf Pak Saladin. Selain itu, yang saya tahu juga pihak Kementerian Dalam Negeri juga akan membuat rampermen ya, Pak ya, terkait pelatihan. Nah, itu juga nanti akan dibuatkan aturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan semua aspek pelatihan, baik pun yang LMS maupun yang bukan LMS, seperti itu ya, Pak Saladin ya. Ya, itu tambahan, Pak. Saya tambahkan lagi, ya, baik itu. Nah, kemudian teman-teman, karena memang yang kita pikirkan juga pelatihan ini kan dari sisi anggaran memang sangat efisien, karena satu, tidak ada transport, tidak ada akomodasi, tidak ada konsumsi gitu ya. Nah, tetapi kami kemarin memikirkan ini ada tidak pengganti uang pulsa, ini masih belum clear ya, masih kita bicarakan ya, belum putus, belum final, dan masih kita carikan dasar-dasar untuk regulasinya ada atau tidak. Kalau memang tidak ada, misalnya tidak berarti kemudian ini tidak bisa dijalankan ya. Karena itu ini adalah bagian dari kewajiban negara, pemerintah khususnya Bina Pemdes untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di desa. Nah, sehingga jaringan internet yang ada di desa ini pasti juga harus baik untuk memfasilitasi itu. Intinya di situ. Nah, tetapi untuk pelatih, nah ini kan ada honor untuk pelatih online ya. Hitungannya seperti apa nanti akan ada tersendiri perhitungannya. Hanya itu saja ya. Tetapi untuk yang pengganti uang ini, pulsa ini memang diputuskan kemarin memang belum ada atau bahkan mungkin tidak ada. Sehingga yang disampaikan Mas Ari tadi dari Babel memang benar. Ini orang akan ke sana ya, sudah nggak dapat apa-apa, bahkan mungkin malah mengeluarkan biaya pulsa, kan begitu ya, bisa jadi begitu ya. Tapi ini kita akan carikan kompensasinya ya. Satu, sertifikasi kompetensi, yang kedua sertifikat pelatihan. Ini nanti akan menjadi persyaratan apa? Nah, ini akan dimasukkan yang sebagaimana Mas Ribu tadi sampaikan. Kira-kira ini akan harus dimasukkan di regulasi yang ada di pusat maupun di provinsi kabupaten ya. Jadi sertifikat kompetensi dan ini menjadi syarat untuk apa? Atau menjadi apa? Bagian apa? Bagian penting apa? Yang kedua, ini juga menjadi bagian dari penilaian. Jadi setiap tahun rencananya, setiap tahun pemerintah dari Bina Pemdes akan membuat semacam LMS Award ya. Jadi semacam penghargaan untuk kategori-kategori LMS yang dikelola di Bina Pemdes. Nah, kategori apa saja? Ya, kita akan coba rundingkan ya. Salah satunya adalah pasti adalah pengguna LMS yang tersering ya, atau frekuensi penggunaannya, jam penggunaannya terbanyak, termasuk juga pelatih yang jam terbangnya melatih juga terbanyak ya. Untuk admin ini kita akan coba, termasuk ini juga tingkat level provinsi, kabupaten dan provinsi. Nah, ini kita akan
sebagaimana yang seperti lomba desa, ya kan ada setiap tahun. Nah ini rencana begitu. Jadi ada LMS Award setiap tahun. Nah ini juga akan mendorong bagaimana provinsi desa, ya mulai dari provinsi, kabupaten, desa ini mereka mempunyai apa namanya ya motivasi, ya untuk itu karena akan mendapatkan penghargaan secara nasional. Nah, rencananya begitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya memang tidak senantiasa harus sifatnya harus finansial ya. Kita akan coba alihkan ini bukan finansial tetapi padahal yang sifatnya lebih pada prestis ya, kepada apa semacam pengakuan dan seterusnya. Nah, yang pertanyaan berikutnya Mas Rudi ya Pak Ari yang tadi bagaimana komposisi ya antara offline dan online. Nah, bukannya kemudian ini offline kemudian tiba-tiba hilang, kemungkinan ya tidak, pasti offline tetap masih ada ya. Wilayah-wilayah di Indonesia ini tidak semuanya smooth dari jangkauan internet ya. Ada juga wilayah tertentu yang mungkin sangat sulit atau bahkan tidak terjangkau. Nah, wilayah-wilayah yang seperti itu pastinya harus tetap dilakukan upaya peningkatan kapasitas, tapi dengan cara yang bukan online. Nah, untuk yang online pastinya dengan jaringan yang bagus itu bisa diatasi dengan cara online. Ya, sehingga ke depan bagaimana? Nah, karena itu pemetaan wilayah yang dilakukan teman-teman ini menjadi penting, ya. Di wilayah kabupaten tertentu, desa-desa mana saja yang jaringan internetnya ini terbagus atau bagus kalau dilakukan pelatihan online itu oke, ya. Tapi mana desa-desa berapa desa yang kira-kira itu sangat susah kalau itu dilakukan secara pembelajaran online. Nah ini penting ya, karena itu Mas Rudi ya juga ya. Jadi yang Mas Rudi disampaikan nih akan membuat formulir untuk mereka jalan ke lapangan, masuk identifikasi data, melengkapi data apa tadi, database tadi. Saya kira juga penting ini. Ya, nanti disesuaikan dengan yang tadi Pak, yang dari Grand Design. Ya benar. Jadi nanti desa. Kita juga. Oke, ya termasuk tadi desa-desa berapa persen sih di kabupaten itu yang oke, kita tahu akhirnya satu provinsi itu berapa persen yang bisa dijangkau oleh online, yang tidak berapa. Nah, ini menjadi masukan ya. Jadi artinya ini juga menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan. Tidak kemudian semuanya harus online semua, tapi ada juga wilayah yang itu. Kira-kira itu. Ya. Sebagian itu sebenarnya di dalam panduan untuk kerja DOL itu kan sebenarnya udah ada juga sebagian Pak Saladin kita buat begitu yang udah diberikan yang kita buat bersama juga ada sebagian. Pak Saladin. Iya. Cuman teman-teman mungkin Pak, nanya Pak. Assalamualaikum Pak. Ini ada ya waalaikumsalam. Ini juga di chatting juga ada yang nanya nih. Saya ingin bertanya beberapa pertemuan TA-TA lain di beberapa tunggu sebentar Pak Tabik. Disampaikan kegiatan LMS ini dilaksanakan di kabupaten. Saya mau konfirmasi ulang lagi, apakah kegiatan pelatihan LMS ini dilaksanakan di kabupaten, kecamatan atau desa? Ini tadi sudah disampaikan Pak ya, yang dari Kalbar nih tadi oleh Pak Saladin. Sudah. Iya. Terus? Iya. Mungkin Pak Taufik gimana Pak Taufik? Sorry Pak Taufik. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saladin, Pak Rudi dan semua kawan-kawan. Ya, ini teman pertama di awal yang baik, tahun yang baik, dan mudah-mudahan hasilnya juga baik ya Pak ya. Amin. Ini yang saya pertanyakan ini nih, LMS platform yang sudah dicanangkan kemarin ya Bapak Saladin, itu memang kalau di Lampung dan Jawa Timur ya, bukan sesuatu yang baru gitu ya. Memang udah ada beberapa yang saya lihat. Dan beberapa hasil dari beberapa kunjungan ke lapangan, saya hanya melihat kesiapan dan identifikasi kesiapan para operator-operator yang ada di kabupaten, kecamatan, di desa. Dan rata-ratanya memang beragam hasilnya. Ada yang bagus, ada yang baik. Kalau di Lampung itu kan ada namanya Desa Smart Village ya. Desa-desa yang memang udah melek IT dan memang diberikan perangkat. Bahkan kemarin kami di PMD Lampung itu eh, rapat dengan seluruh kabupaten kota, itu ada bintek pembelajaran digital yang mau masuk rekor muri gitu. Jadi seluruh desa 15 kabupaten kota ikut bintek secara e-learning secara online serentak dengan itu.
Ya artinya ketika ditawarkan tentang LMS ini, ya mereka nanya platformnya itu, kenapa nggak gabung dengan sini aja, dengan namanya Meta Desa ID kalau di Lampung itu, yang memang e-learningnya udah dibangun. Dan artinya artinya kita punya platform sendiri yang memang harus dilaksanakan. Dan permasalahannya adalah satu, di memang kalau di kabupaten itu rata-rata kalau mereka hmm, itu operator dan ada tim pelaksana sekretaris bersama, nah di ada sekretariat bersama PT KPD, ada sekretariat bersama LMS yang tugasnya adalah mendampingi kegiatan pembelajaran digital. Nah, artinya kalau untuk pembelajaran digital memang saya lihat perangkat-perangkat di kabupaten dan kecamatan di desa itu sangat sangat minim ya, Mbak, ya, untuk jadi operator ya. Lagi ya kalau misalnya tadi cuma hanya ngambil sampling kata Pak Saladin, ya udah ngambil sampling dulu 20 desa dulu untuk awal. Selebihnya karena ada kabupaten-kabupaten yang memang masih blank spot. Artinya ketika mati lampu udah terisolir tuh kabupaten itu nggak ada sinyal internet atau sinyal ya segala macam. Jadi putus informasi-informasi yang ada. Dan ini jadi permasalahan yang saya himpun gitu ya. Saya inventarisir permasalahan-permasalahan yang ada. Memang ada nggak tidak semua, tetapi memang harus dipikirkan juga. Kalau di kabupaten di Lampung itu ada namanya duta digital, ada duta digital di kabupaten. Kalau di desa itu ada namanya kader digital. Artinya kalau saya berharap pada mereka sebagai ya admin gitu untuk kegiatan kita, tapi harus dipikirkan juga seperti apa anggaran untuk mereka gitu. Kalau mereka kita bebankan untuk kegiatan yang ada, karena nggak mungkin mengandalkan DOL sebagai misalnya admin provinsi dengan melibatkan kayak provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, butuh admin yang memang harus dipikirkan untuk seperti apa. Kalau kemarin pelatihan offline kemarin kan kita menggunakan IO gitu ya, event organizer ya untuk offline. Tetapi kalau misalnya online ini seperti apa? Apakah ada IO? Apa mengandalkan daripada sekber daripada kabupaten, provinsi atau kecamatan atau desa yang melaksanakan kegiatan yang ada? Karena itu kalau DOL kita hanya memobilisasi, merancang, memfasilitasi, dan menyiapkan data-data yang ada. Tetapi kan di bawah itu yang berperan penting. Yang itu memang harus ya saat ini dipikirkan. Saya juga, kalau misalnya soal platform LMS ini, saya pikir semua sudah paham. Karena di komponen 2 juga ada e-learning di Kemendes. Tentang pelaksanaan kegiatan aparatur kayak eh, penggunaan daripada keuangan desa, segala macam ya. Artinya kayak saya lihat di Jawa Timur juga ada LMS yang pembelajaran modul langsung pos-pos tes dan ya, artinya bukan sesuatu yang baru, tinggal pelaksanaan yang ada, tinggal kita memikirkan bagaimana merunningnya ya, memobilisasi, mengorganize daripada ya kita DOL itu yang bawah itu. Kalau mereka kita minta ini untuk itu aja Pak Saladin, Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang lain tuh di mute dulu. Mungkin Pak Saladin bisa menjawabnya, Pak Saladin. Ya, saya jawab singkat saja. Bahwasanya petunjuk teknis ya, juknis pelaksanaan ini akan kita buat ya. Maaf yang lainnya yang masih teman-teman yang lain-lainnya yang ada di mute dulu ya yang lainnya. Nah, memang peran teman-teman khususnya DOL ini sangat sentral di sini ya. Jadi sangat sentral di sini karena teman-teman kan tidak mempunyai kaki ya di kabupaten. Yang dari Sulsel sama yang dari Sulsel dimatikan dulu, Pak. Dimute dulu. Makasih ya. Jadi karena teman-teman tidak mempunyai kaki di kabupaten. Nah, teman-teman juga harus mensupport pelatih. Jadi pelatih ini nanti akan rencananya begini teman-teman. Saya sampaikan di DOT MOT nanti di DOT ini nanti provinsi ini akan menyediakan 5 orang pelatih. Kemudian kabupaten juga begitu menyediakan 5 orang pelatih. Nah, 5 orang ini yang diharapkan di awal untuk mereka menjalankan pembelajaran online-nya dulu. Nah, 5 orang ini akan diberikan TOT
dengan materi meliputi 3 materi besar. Yang pertama berkaitan dengan manual ya, bagaimana manual penggunaan platform yang itu dibangun atau disusun oleh pengembang platform. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar literasi digital. Ya, ini meliputi banyak aspek penggunaan perangkat digital ya, seperti etika dalam berkomunikasi digital, kemudian berkaitan dengan keamanan data, ya, berkaitan dengan komunikasi digital dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal penting yang itu menjadi dasar literasi digital. Itu juga dikembangkan, dan ini juga dikembangkan oleh perusahaan pengembang konten. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar pembuatan konten digital. Ini akan dibuat oleh perusahaan pengembang konten. Ya, yang itu untuk pelatih. Jadi pelatih akan mendapatkan minimal 3 materi itu. Nah, untuk sekretariat akan dilakukan juga penguatan dengan materi yang berbeda. Jadi kalau sekretariat rencananya adalah materi yang berkaitan dengan bagaimana proses penyusunan perencanaan pembelajaran online. Kemudian bagaimana menyusun apa ya, tentunya perencanaan itu kan berkaitan dengan waktu, pelatih, dan anggaran. Kemudian bagaimana melakukan proses evaluasi, ya. Kemudian bagaimana memerankan host yang tadi disampaikan Mas Taufik tadi, ya. Pelatih-pelatih tertentu mungkin dia tidak bisa mandiri seperti teman-teman ya, tanpa didampingi asisten begitu. Mereka langsung melakukan melatih pesertaan user ya sendirian. Mungkin pelatih-pelatih tertentu masih perlu ada hostnya atau masih perlu didampingi asisten lah. Nah, inilah yang kemudian menjadi peran bagi tenaga administrasi yang di tingkat kabupaten untuk membantu itu, ya, untuk membantu itu ya. Yang disampaikan tadi, apakah ada IO? Nah, tidak, kita tidak akan ada IO, ya. Justru yang teman-teman ya, sekretariat yang di kabupaten dan provinsi yang akan membantu teman-teman pelatih dalam memfasilitasi pelatihan online, ya, mendampingi mereka kalau mereka memang tidak mampu. Yang kedua, nilai ini kan karena ini kan ada sistem penilaian yang menentukan mereka lulus tidak, sehingga harus ada semacam raport yang ya semacam portofolio pelatihan yang itu nantinya bisa dilihat setiap saat oleh peserta melalui Android-nya masing-masing. Jadi mereka akan tahu informasi untuk mata latih tertentu mereka harus ngulang atau tidak, mereka lulus atau tidak. Kalau lulus mereka dapat melihat sertifikatnya. Kalau tidak lulus, kira-kira mereka mengulangnya apa saja yang harus mereka ulang, ya. Nah, kita akan coba tampilkan itu. Nah, ini kan harus ada pengelolanya, karena tidak semuanya mesin, ya, tidak semuanya sistem. Ya, diupayakan memang semuanya sistem, tapi tidak semuanya sistem, karena tidak semua alat uji, ya, ini semuanya berupa multiple choice yang bisa dikoreksi mesin atau sistem. Ada juga penugasan-penugasan atau diskusi kelompok ini yang berupa narasi, ya, atau berupa paparan paper dan seterusnya. Yang itu harus dikoreksi atau harus dinilai tentu secara manual juga oleh pelatihnya dan juga oleh adminnya. Nah, admin ini siapa? Ya, admin ini adalah yang di kabupaten tersebut, ya. Karena nanti akan keluar semacam raport. Raport ini misalnya satu PB atau satu rumpun pelatihan terdiri dari 3. Contoh ya, contoh teman-teman, perencanaan pembangunan desa itu adalah satu rumpun pelatihan. Dia terdiri dari 3 mata latih atau 3 SPB. 3 SPB ini ya masing-masing SPB yang pertama adalah berkaitan dengan PKAD ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana proses pengkajian keadaan desa itu dilakukan. Nah, ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa micro learning oleh konten. Nah, ini ujinya bisa berupa multiple choice, ada kuisnya, mungkin bisa narasi, ya, bisa juga penugasan kelompok berupa penugasan yang narasi, dan ini perlu ada diterjemahkan dalam bentuk
dalam bentuk nilai. Nah, nilai ini perlu diinput. Nah, karena ini akan menjadi sebuah portofolio penilaian pelatihan. Nah, ini yang disampaikan Mas Taufik tadi, harus ada tim admin ini untuk melakukan itu. Contohnya seperti itu. Jadi memang tidak ada lagi yang namanya tidak ada lagi yang namanya IO dan sebagainya, ya. Ini semuanya diselesaikan di level itu sendiri. Ya, kira-kira itu. Ya, kira-kira itu jawaban saya. Jadi itu saja. Itu Mas Rudi, saya kembalikan ke Mas Rudi. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Saladin. Mungkin tadi yang jadi pertanyaan Pak Taufik, Pak, mungkin kan kita juga kan ada AWPB itu Pak, yang terkait TOR untuk pelatihan yang sekian M itu. Nah, itu bagaimana tuh Pak Saladin? Untuk pelatihan kan? Ya. MOT-nya ada. MOT kan? Untuk MOT TOT-nya ya? Iya, itu untuk yang itu. Ada yang itu. Itu MOT TOT ya? Iya, oh, Pak. Iya. Okay. Nah, itu yang ada sumber dananya ya. Tadi kan Pak itu nanya terkait dengan dana Pak. Iya, itu yang ada sumber dananya. Iya. Itu yang ada yang. Ya, saya rasa itu mungkin teman-teman ini mungkin juga di beberapa provinsi udah masuk istirahat makan ya, sama ada yang sholat juga tadi udah izin. Bagaimana nanti, apa kita lanjut lagi Pak Saladin? Kita sudahi dulu atau bagaimana? Nanya atau berikutnya ya, atau kita akan lanjutkan di pertemuan lebih lanjut, atau cukup sekarang, atau bagaimana, atau nanti berikutnya hari-hari berikutnya, atau cukup sekarang aja Pak, cukup aja, nanti cukup ya, ketemuannya langsung offline lagi Pak, ketemuannya offline Pak. Oh begitu. Mana Mas Rudi ya? Berikutnya aja. Berikutnya langsung offline nanti Pak. Oh iya. Pak Kuncoro mana Pak Kuncoro? Tadi Pak Kuncoro? Oh enggak, udah bisa nampilin mock-up-nya bentar? Bisa. Halo? Ya, sudah bisa. Oh iya. Nah, ini kita ya, Pak. Dulu, Pak. Bisa ya? Iya. Bentar ya, kita lihat mock-up-nya dulu nih dari Pak Kuncoro. Sudah tampil ya? Kita silakan. Kameranya Ya, buka sudah, Pak Kuncoro, sudah. kameranya Pak Kuncoro. Apa? Ya. Kangen. Baik, jadi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rudi dan teman-teman yang lain telah memberi kesempatan untuk bisa sedikit menyampaikan ya berkenaan dengan mock-up yang kemarin kita sudah coba buat berkenaan dengan grand design LMS yang telah selesai disusun. Jadi memang mock-up ini cuma sebatas menampilkan bisnis proses yang sudah tertuang di dalam grand design LMS. Jadi memang di aplikasi mock-up ini tampilannya ya seperti ini ya. Nanti setiap user yang akan diberikan akses untuk bisa masuk ke aplikasi LMS ini. Jadi saya coba, apabila kita sudah login berhasil, otomatis akan menampilkan halaman muka. Yang mana pada halaman muka ini ada beberapa menu yang bisa ditampilkan di dalam sistem, baik itu home, dashboard, pembelajaran mandiri, sertifikat, kepuasan pelayanan, chatbot maupun tanya jawab berkenaan dengan LMS. Jadi untuk home sendiri memang akan menampilkan data-data yang berkenaan dengan proses LMS. Jadi total statistiknya, kemudian total yang sudah belajar, kemudian studi statistiknya, sampai dengan data-data pelatihan yang tersedia. Kemudian di dalam dashboard ini berisikan mengenai data-data status pelatihan yang telah dilakukan oleh user yang bersangkutan ya. Jadi di sini akan menampilkan statusnya, jumlah pelatihannya berapa, kemudian pelatihan yang sedang berlangsungnya itu berapa, kemudian mengenai grafiknya. Nanti mungkin untuk dashboard ini bisa bervariasi isinya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan
dari pengguna. Kemudian juga ada menu mengenai pembelajaran mandiri. Jadi memang pembelajaran mandiri ini berisi mengenai pembelajaran atau modul-modul yang memang sifatnya tidak bersertifikat ya. Jadi memang setiap user bisa melakukan pembelajaran secara mandiri, yang mana pada pembelajaran mandiri nanti kita bagi menjadi pembelajaran yang sifatnya dasar, lanjutan maupun tematik. Kemudian akan ditampilkan pembelajaran mandiri yang memang bisa diakses oleh pengguna. Kemudian juga ada menu berkenaan dengan pelatihan bersertifikat. Di sini pun juga memang kita membagi 3, dasar, lanjutan, dan tematik. Kemudian untuk pembelajaran yang sedang berlangsung atau yang terjadwal, kemudian nanti si usernya akan melakukan pendaftaran atau ingin mengikuti itu, kita tinggal klik tombol daftar, otomatis dia nanti akan terdaftar untuk bisa mengikuti di pelatihan yang terjadwal tersebut. Kemudian ada kepuasan pelanggan, mungkin nanti apa-apa yang menjadi masukan itu akan disampaikan di dalam kepuasan pelanggan. Kemudian ada menu chatbot, yang mana nanti menu chatbot ini bisa secara personal kepada admin, ataupun nanti kita bisa buatkan grup gitu ya. Jadi grup diskusi atau apa kita bisa lakukan di dalam chatbot tersebut. Kemudian juga ada tanya jawab. Mungkin ini tanya jawab yang nanti bisa bisa disampaikan, kemudian nanti admin, baik itu admin pusat atau maupun admin kabupaten, yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kemudian juga ada menu terakhir, yaitu FAQ. Jadi FAQ ini nanti akan berisi mengenai frekuensi pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi mungkin nanti para pengguna nggak perlu tanya secara langsung, tapi cukup melihat di FAQ ini apa-apa saja sih yang sudah sering ditanyakan dan apa sih jawaban yang atas pertanyaan tersebut. Kemudian ada menu account atau menu personalnya si user. Pada menu personal ini apabila kita buka nanti akan menampilkan halaman mengenai data personal pengguna. Di data personal ini nanti akan bisa digunakan untuk mengubah passwordnya, kemudian juga mengedit profilnya berkenaan dengan nama, nick, mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Saladin ya, apa aja sih data profil yang memang harus diisi oleh masing-masing peserta atau pengguna LMS ini, dari alamatnya, provinsinya, kemudian kabupaten, kecamatan, memang diharapkan memang diisi secara detail agar informasi yang dihimpun itu lengkap. Kemudian juga ada tempat lahir, kemudian tanggal lahir, jenis kelaminnya, sampai dengan jabatan dari peserta atau user LMS. Kemudian juga upload fotonya, kemudian pendidikan terakhir. Kemudian mungkin secara garis besar seperti ini Pak Rudi untuk mock-up-nya, mungkin sebagai gambaran aja dari buat teman-teman di LMS yang rencana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kuncoro. Mungkin bisa dimatikan dulu Pak Kun. Tampilan ini, mock-up-nya, share screen-nya. Matikan ya. Oke. Ya, oke. Demikian tadi teman-teman. Itu hanya gambaran saja. Ketika dibahas, mock-up tersebut dibahas disesuaikan dengan grand design yang tempo hari dibuat dan dirapatkan di beberapa kali dengan Ditjen Bina Pemdes seperti itu. Halo, Pak Kun? Ya, Pak Kun? Ya, saya rasa itu demikian tadi. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita sudahi dulu ya. Nanti kalau ada perkembangan baru kita akan sampaikan lagi, kita undang lagi untuk acara Jumatan yang berikutnya. Begitu, demikian teman-teman.
kalau udah masuk ke acara istirahat mungkin ya dan mau sholat, silakan. Maka Zoom ini kita tutup aja ya. Nanti ada pertanyaan berikutnya bisa kita di WA group itu. Dan Zoom meeting untuk yang selanjutnya. Saya rasa demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.